Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Veronica dalam video pembelajaran dengan materi berdebat secara santun untuk kelas 10 semester 2 Bahasa Indonesia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Ibu berharap kalian tetap sehat, kemanapun Anda atau kalian pergi atau berkegiatan harus melakukan protokol kesehatan. Ya. Salam sehat dan semangat dari Ibu. Anak-anakku yang tercinta, ya, hari ini, khusus hari ini, ya, kita akan melanjutkan materi berdebat dengan tema berdebat secara santun, seperti yang sudah ada di slide berikut ini. Ya. Nama saya, ya, Ibu Veronica Endang, ya, dari SMA Negeri 6, ya, yang mengajar di kelas 10. Ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai, ya, yaitu 3.7 menganalisis permasalahan atau isu, ya, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi debat. Ya, jadi untuk hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.7. Baiklah, anak-anakku yang tercinta, ya, indikator pencapaian kompetensi untuk materi hari ini yang pertama adalah merumuskan esensi debat. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya, dalam materi saat ini yaitu setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menganalisis permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat. Begitulah anak-anakku, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang menjadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, Ibu akan memperlihatkan peta konsep dari materi pembelajaran kita. Yang pertama adalah materi menemukan esensi debat. Ya, pada pokok materi ini nanti kita akan mempelajari merumuskan batasan debat atau definisi. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur debat. Yang ketiga, merumuskan tata cara debat. Kemudian pokok materi yang kedua adalah mengonstruksi bagian-bagian dalam debat. Materi yang pertama yaitu merumuskan mosi berdasarkan isu. Yang kedua, menganalisis pendapat dan argumen. Yang ketiga, menyimpulkan hasil debat. Nah, untuk materi menganalisis isi debat dan berlatih praktik debat akan kita lakukan dalam tayangan video berikutnya. Ya. Bagaimana? Anak-anakku sudah paham? Oke, kalau sudah paham, ya, Ibu akan melanjutkan untuk slide berikutnya. Berikut ini, Ibu akan menampilkan lomba debat supaya kalian mendapatkan ilustrasi. Sebenarnya berdebat itu apakah sama dengan bertengkar? Berdebat itu apakah sama dengan orang yang sedang beradu argumen? Berdebat itu apakah sama dengan orang yang debat kusir? Ataukah ada aturannya, ada tata cara yang harus dipatuhi oleh peserta debat? Bagaimana caranya dan sebagainya? Ya, jangan lupa kalian harus membuat catatan. Anda mencatat hal-hal penting, ya, selama proses debat dilaksanakan dalam video yang akan kalian saksikan berikut ini. Ya, jangan lupa sekali lagi Anda catat informasi penting
yang terdapat dalam video berikut ini. Video yang Ibu putarkan ini adalah contoh lomba debat ya. Jadi Anda simak baik-baik. Baiklah anak-anakku, silakan menyimak. Perkenalkan, kami dari DKI Jakarta. Saya Afia Hidriani sebagai pembicara pertama. Saya Ninda Desman, saya sebagai pembicara kedua. Saya Michelle Jemania Georgiana, saya sebagai pembicara ketiga. Main sebentar di pinggir kanal, nunggu malam sambil bakar bara. Perjuangan akhir di babak final, DKI Jakarta yang jadi juara. Nyo, ayo kita debat lagi, nyo. Kita udah di babak final, oi. Mohon maaf bukannya sombong, pasti DKI yang juara. DKI yang juara, DKI pasti menang. Pulang ke Jakarta, bawa kemenangan. Gelar debat nasional 2016 diraih oleh DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Ya, demikian perkenalan dari tim pendukung dari DKI Jakarta. Kita dengarkan perkenalan kembali dari tim penyangga dari Provinsi Jawa Timur. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Romadona. Di samping kanan saya ada Siti Failia. Di samping kiri saya ada Dian Natika. Hey, debat bahasa Indonesia. Satu kata, satu cinta, satu rasa. Satukan mimpi kita semua. Satu bahasa Indonesia yang tercinta. Selama-lamanya. Wah, oh, 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 oh. Yang tertipu siap jadi juara. Yang tertipu siap membawa piala. Kami semua siap tampil istimewa. Terima kasih kepada tim penyangga dari Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan perkenalan mereka. Dan saya ulangi lagi bahwa topik kita pada kesempatan kali ini adalah penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang topik debat tersebut. Illegal fishing merupakan tindakan suatu negara atau kapal asing di perairan Indonesia tanpa adanya izin. Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, salah satu cara untuk mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia yaitu dengan penenggelaman kapal-kapal asing, merupakan salah satu untuk menjaga keaslian dan potensi ikan yang ada di perairan Indonesia. Saya tekankan bahwa memang benar penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini dengan adanya illegal fishing, banyaknya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia, antara lain satu, terancamnya sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Yang kedua, ekosistem yang ada di perairan akan rusak karena adanya illegal fishing. Yang ketiga, iklim usaha nelayan yang ada di Indonesia akan lemah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Pasal 4, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengawas dengan melakukan penenggelaman kapal asing yang berbendera kapal asing yang tidak memiliki izin. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pendukung setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan paparan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Menurut waskita.wordpress.com, pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang telah melanggar undang-undang atau peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Sandiago, Indonesia adalah negara yang mempunyai dedikasi yang
sebagai pembicara kedua sangat setuju dengan penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia mempunyai luas laut yang lebih besar daripada daratan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Menanggapi pernyataan dari pihak penyangga. Pada kenyataannya, Susi Pujiastuti merupakan Menteri Perikanan dan Kelautan telah mengatakan secara tegas bahwa penenggelaman kapal-kapal asing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang yang telah saya katakan sebelumnya dalam pasal 69 ayat 4. Terima kasih. Ya, dan saya sangat menghargai persepsi dari pihak penyangga. Namun perlu Anda ketahui bahwa Kepala Dinas Kelautan Batam pada 1 tahun terakhir ini mengatakan pencurian ikan di daerah Batam sudah sangat jauh berkurang, yaitu sekitar 80%. Itu satu hal yang perlu Anda ketahui. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa nelayan membutuhkan kapal asing. Mereka pencuri. Kita harusnya dapat mengembangkan nelayan kita, bukannya membutuhkan kapal asing. Dan Anda juga perlu mengetahui bahwa pihak Indonesia memberikan mereka peringatan 1 sampai 2 peringatan dan seterusnya. Dan pada peringatan terakhir mereka akan diledakkan beserta orangnya. Apakah para yang baru berniat untuk melakukan pencurian ikan tidak enggan? Menurut saya, kalau misalnya Anda menjadi pelaku illegal fishing, Anda akan enggan di saat Anda melihat illegal fishing lainnya dibunuh atau dibakar dan ditenggelamkan. Seperti itu. Mengerti? Tidak mengerti? Oke, satu lagi saya akan menambahkan. Kapal illegal fishing adalah tadi Anda mengatakan mengenai identitas Indonesia. Tetap saja orang yang tidak memiliki CV, surat izin penangkapan ikan, dianggap sebagai illegal fishing. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menanggapi pernyataan dari tim penyangga mengenai tema debat kali ini. Tadi pembicara kedua mengatakan bahwa penenggelaman kapal-kapal asing, mohon maaf, instruksi ditolak, tidak memberikan efek jerah sama sekali. Mohon maaf, saya belum selesai. Di sini Anda mengatakan bahwa tidak memberikan efek jerah, namun pada kenyataannya, ya silakan. Baik, sesuai dengan undang-undang yang Anda nyatakan tadi, kita boleh dilakukan menenggelamkan kapal asing. Di sini tentu saja terdapat tanda kutip dari kata boleh. Tentu saja kita tidak harus melakukan itu jika nelayan kita Namun di sini saya ingin menambahkan lagi, ketika seorang kapal-kapal asing mencuri perikanan yang ada di Indonesia, boleh saja dalam peraturan tersebut akan dilakukan tindak lanjutan, yaitu menenggelamkan atau membakar kapal-kapal tersebut agar memberikan efek jerah bagi mereka. Maka dari itu saya tekankan bahwa penenggelaman kapal-kapal asing dibakar, maka memberikan efek jerah serta mengurangi pencurian ataupun illegal fishing yang ada di Indonesia. Kita harus melihat bahwa ada 3 dampak negatif yang terjadi apabila kapal tersebut itu tenggelam dan diledakkan di perairan serta di laut Indonesia. Dampak yang pertama adalah kita ketahui bahwa muatan serta tangki-tangkinya tersebut mampu merusak terumbu karang di Indonesia. Yang kedua adalah minyaknya, bahan bakarnya mampu mencemari perairan yang ada di Indonesia, yang secara tidak langsung merusak ataupun membunuh ikan yang ada di Indonesia. Satu kapal ditenggelamkan, maka sebanyak 30 meter perairan Indonesia akan tercemar. Harus kita cermati level tersebut bahwa satu kapal ditenggelamkan 30 km ataupun seluas laut tersebut akan menjadi rusak. Sehingga saya mendapatkan solusi apabila terjadi illegal fishing di Indonesia, lebih baik kapalnya tersebut disita, orangnya dipenjara. Tidakkah lebih efektif seperti itu? Daripada kita menenggelamkan kapal, kita membakar kapal, tapi secara tidak langsung kita membunuh biota laut, yaitu ikan dan terumbu karang. Seperti halnya kita mencuci baju kotor, akan tapi air yang kita gunakan adalah air seni. Sama halnya tidak akan membersihkan baju tersebut, justru akan membuat kotor baju tersebut. Penyangga sangat setuju terhadap tidak setuju kalau saya terhadap topik kali ini. Bagaimana anak-anakku? Seru bukan? Nah, itulah tata cara debat yang baik. Jadi bukan debat kusir, bukan? Jadi masing-masing mempertahankan pendapat secara
ilmiah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Bagaimana? Sekarang siapkan kertas Anda dan alat tulis Anda dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Yang pertama, ya, mengapa video tersebut disebut debat? Yang pertama, Anda jawab ya. Yang kedua, siapakah yang berdebat? Siapa saja? Yang ketiga, apa jabatan dan pekerjaan mereka? Ya. Yang kelima, apa yang diperdebatkan? Ya. Maaf, ini ada terlewat. Yang keempat, siapa yang menjadi pemimpin debat? Yang keenam, siapa yang menjadi pihak pendukung atau disebut afirmasi dan pihak penentang yang disebut oposisi? Yang kelima, apakah kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya masing-masing? Yang kedelapan, apakah ada pihak yang menunjukkan diri, ya, menunjukkan data, ini salah cetak, informasi atau fakta lain yang mendukung pendapatnya? Yang ke 9, di akhir debat, apakah mereka mendapatkan sebuah pendapat baru atau tidak? Atau moderator hanya menyampaikan kesimpulan dari isi debat? Ya. Setelah Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, kemudian Anda refleksikan, ya. Kemudian Anda cocokkan dengan teks berikut ini. Ya, berikut adalah contoh teks debat yang dibacakan. Yang pertama, ya, ada pro atau afirmasi, ya. Pendapatnya seperti ini. Globalisasi adalah suatu kondisi yang tidak ada jarak satu negara dengan negara lainnya, ya, dan sebagainya, ya. Di sini adalah pendapat dari tim pro, disertai dengan alasan karena, ya, ya. Kemudian di sini sampai dengan kesimpulan, ya. Kemudian pendapat kontra atau oposisi, ya, ini, ya, saya sangat tidak setuju, ya, dengan pendapat bahasa Inggris sebagai bahasa atau alat yang penting di Indonesia. Anda mengatakan negara termaju menggunakan bahasa Inggris dalam berbicara, namun berikut ini adalah poin yang harus diperhatikan. Nah, kemudian ada alasan. Ya, dilihat dari sudut pandang teknologi, mengapa dia tidak setuju? Ya, ya, Anda mengetahui Jepang dan Korea adalah negara yang kuat dan sebagainya. Ya, kemudian ini masih dengan alasan-alasan, ya, yang dikemukakan oleh tim pro, tim oposisi, ya. Kemudian alasan yang lain, mengapa tidak setuju? Dilihat dari segi penghasilan alami. Arab misalnya, mereka menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi. Mereka percaya bahwa dapat menembus pasar internasional dengan menggunakan kemampuan penghasilan alami, ya. Di samping itu dan sebagainya, ya. Kemudian sebagai bahan diskusi, ya, ya, setelah melihat contoh debat yang dalam bentuk video, kemudian contoh teks debat dalam bentuk teks, kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya, yang sudah Anda jawab tadi. Yang pertama, mengapa teks ini tergolong debat? Ya, mengapa tergolong debat? Teks yang sudah Ibu tampilkan, karena teks tersebut dimasukkan debat, ya. Ya, di dalamnya ada dua pihak yang saling menyampaikan pendapat dan memberikan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris di era globalisasi. Jadi ada dua belah pihak dengan pendapat yang berbeda. Disebut dengan berdebat, ya. Siapa saja yang berdebat?
orang yang setuju dan orang yang tidak setuju. Orang yang setuju disebut pro atau afirmasi, yang tidak setuju disebut kontra atau oposisi, ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa jabatan atau pekerjaan mereka? Tidak jelas, ya. Di dalam teks tidak disebutkan, ya. Kalau dalam video tentu disebutkan mereka adalah pelajar, ya. Siapa yang menjadi moderator debat? Tidak dijelaskan di situ. Tapi dalam video ditampakkan ada moderator, ya. Hal apa yang tengah diperdebatkan? Dalam teks yang diperdebatkan adalah pandangan bahwa bahasa Inggris sangat penting dalam era globalisasi, ya. Selanjutnya, ya. Ya, anak-anakku, masih kita teruskan dengan pertanyaan atau bahan diskusi, bahan refleksi selanjutnya. Siapakah yang menjadi pihak pendukung atau afirmasi dan pihak penentang atau oposisi? Dalam teks tidak dijelaskan siapa, ya. Tapi, ya, atau akan tetapi dalam video dijelaskan dari SMA mana, dari SMA mana, ya. Pertanyaan berikutnya yang menjadi bahan refleksi kita. Apakah kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya masing-masing? Apakah ada alasan ketika mereka mengemukakan pendapat? Ya, betul. Kedua belah pihak menyampaikan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya. Ya, dan alasan-alasan ini, ya, agar alasan itu kuat harus dilihat dari berbagai sisi. Anda perhatikan tadi, pada waktu pihak oposisi atau kontra menyampaikan pendapat, bagaimana dia membantah pendapat pihak afirmasi. Tidak dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi pendapatan dan sebagainya. Jangan sampai ada celah. Ya. Alasan, kemudian ada daktanya supaya dapat dipercaya. Nah, kemudian di akhir debat, apakah mereka mendapatkan sebuah pendapat baru yang sama atau moderator hanya menyampaikan kesimpulan dari debat saja, ya? Di akhir debat dalam teks tadi tidak disebutkan, tapi dalam video disebutkan bahwa memang debat itu tujuannya untuk tidak menyamakan persepsi. Ya, kalau nanti hasilnya persepsinya sama namanya tidak debat, ya. Jadi kan masing-masing harus mempertahankan, apalagi lomba, ya. Jadi fungsi dari moderator nanti hanya menyimpulkan saja, menyimpulkan pendapat dari masing-masing pihak, ya. Bagaimana anak-anakku? Dari bahan refleksi ini tentu kalian semakin paham, semakin mendapat gambaran sebenarnya debat itu seperti apa? Ya, ternyata, ya, debat itu bukan bertengkar. Berdebat bukan sekedar berdebat kusir. Harus disertai dengan cara berpikir ilmiah. Ya? Paham? Ya, baiklah. Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, siap-siap ya anak-anakku. Glosarium, kata-kata yang mungkin akan Anda temukan pada materi ini, ya, pada materi debat. Nanti Anda akan menemukan kata argumen. Argumen itu sebenarnya apa? Adalah pernyataan atau hal yang disampaikan untuk memperkuat, ya, dan menjabarkan mosi oleh pembicara. Ya. Jadi argumen itu sama dengan alasan, pendapat yang masuk akal disertai dengan data. Ya. Debat, proses tukar pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing dengan disertai alasan yang jelas dan logis. Ya, jadi tidak untuk menyatukan pendapat, justru mempertahankan pendapat dengan alasan yang logis. Ya. Mosi, topik atau bahan yang akan diperdebatkan, ya, dan mempunyai sifat, ya,
kontroversial, maaf bukan konvensional, kontroversial. Jadi mengandung sifat pro dan kontra, ya. Kemudian tim afirmasi, kelompok yang mendukung mosi. Kemudian tim oposisi, kelompok yang menentang mosi. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah mendapat gambaran? Jadi sekiranya nanti ada istilah-istilah seperti ini, ya kalian sudah memahami. Jadi tidak perlu bingung. Ini artinya sudah ada. Ada revisi tadi ya, kontroversial bukan konvensional, ya. Selanjutnya, ya. Kita akan membicarakan yang pertama, ya, apa itu debat? Ya, debat itu apa? Apakah sekedar bertengkar seperti mungkin yang gambaran sebelum pelajaran kok berdebat? Tidak boleh Bu, tidak sopan gitu ya. Tidak. Jadi justru ini dari materi ini kita terlatih untuk bisa atau untuk dapat berpikir ilmiah, mempunyai pendapat, ya setiap orang boleh mempunyai pendapat yang berbeda. Tapi harus disertai dengan ya alasan yang kuat, data yang masuk akal. Jadi berbeda tidak apa-apa. Kita adalah orang yang merdeka, orang yang bebas berpendapat. Ya. Loh. Tapi nanti anak menjadi atau kita menjadi kurang ajar Bu, kita sering membantah, tidak. Ya tidak. Justru kalau kita tidak sependapat itu baik. Artinya kita mempunyai mempunyai naluri sebagai manusia, mempunyai naluri untuk mempunyai ide. Ya, termasuk di dalamnya gagasan. Ya. Dan ini penting untuk kehidupan nanti. Ya, untuk kehidupan nanti. Anda kan nanti bekerja di perusahaan ataupun sebelumnya kuliah, Anda mungkin akan mengambil jurusan hubungan internasional yang urusannya adalah negosiasi dan sebagainya. Ini sangat penting. Ataupun nanti Anda masuk dalam organisasi, ini juga penting. Kemampuan untuk berdebat, ya, berpikir kritis, ya, ini sangat penting. Jadi materi ini sangat penting untuk Anda kuasai. Ya, tapi sebelumnya kita fokus sejenak pada definisi. Ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli ya terkait dengan debat itu sebenarnya esensinya seperti apa ya. Ada yang menyatakan debat adalah kegiatan argumentasi ada antara dua pihak atau lebih. Ya, minimal dua pihak. Kalau diri sendiri berdebat dengan diri sendiri itu namanya tidak berdebat, itu monolog ya Nak ya. Jadi kalau Anda gerundelan itu bukan debat, tapi minimal harus ada dua pihak. Ya, baik secara individual maupun kelompok dalam mendiskusikan dan memecahkan suatu masalah ya. Harus ada aturan-aturan ya. Ini dari sumber ini ya, Wikipedia ya. Debat adalah suatu diskusi antara dua orang atau lebih yang berbeda pandangan. Yang satu pro, yang satu kontra. Kok ada dua orang atau lebih? Karena kemungkinan ada pihak yang netral. Ada juga nanti dalam lomba debat ada pihak yang netral ya. Ya. Debat terjadi di mana unsur emosi banyak berperan. Nah, hanya hendak mempertahankan pendapat masing-masing dibandingkan dengan mendengar pendapat dari orang lain dan sebagainya. Ya. Kemudian pendapat selanjutnya. Dan masih banyak lagi pendapat yang disampaikan oleh para ahli yang sudah Ibu rangkum ya. Termasuk di dalamnya debat adalah aktivitas utama dari masyarakat yang mengedepankan demokratik. Ya, PBSORG. Ya, masyarakat demokratik itu sangat dekat dengan debat ya. Kemudian sebuah konteks antara dua orang atau grup yang mempresentasikan tentang argumen. Nah, ini argumen mereka dan berusaha untuk mengembangkan argumen dari lawan mereka. Ya. Kesimpulannya, ya betul. Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing-masing pihak yang berdebat memberi alasan. Bila perlu ditambah dengan informasi, bukti dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing, ya. Dari hasil debat biasanya diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Meskipun demikian,
tidak jarang ya ketika debat berakhir tidak ada penyamaan pendapat karena memang tujuannya tidak untuk menyamakan pendapat. Ya, dalam lomba ya tidak. Karena tujuannya untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing ya. Jadi tergantung konteksnya ya. Tapi intinya berdebat itu adalah ya mengajukan pengajuan pendapat di antara dua orang atau lebih atau dua kelompok atau lebih yang disertai dengan argumen ya, bukti dan data yang masuk akal ya. Bagaimana anak-anakku? Kita sudah ya berbincang panjang lebar tentang definisi debat ya. Mudah-mudahan segera beralih atau move on dari zona bahwa berdebat itu bertengkar menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahwa berdebat itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk bisa melatih berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar bertengkar ya. Baiklah, anak-anakku sudah paham belum? Kalau sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke slide berikutnya. Masih bertahan ya? Masih bertahan ya? Jadi karena ini video pembelajaran bisa diulang-ulang, bisa disaksikan dimanapun dan kapanpun ya. Oke? Ibu akan melanjutkan dengan slide berikutnya. Ya. Nah, fungsi debat. Bu, ada fungsinya enggak tuh debat itu? Oh, jelas ada. Yang pertama, ya, dengan berdebat kita dapat berpikir kritis. Artinya apa? Ya, berpikir kritis, ya. Jadi tidak hanya asal iya ya atau tidak. Tapi bisa menemukan alasan, berpikir ilmiah, alasan, bukti, ya, dan data yang masuk akal. Itu artinya pendapat yang tidak ngoyo-woro, ya, bahasa Jawa itu ngoyo-woro, tapi memang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya. Kemudian dapat melatih pengendalian emosi. Anda bayangkan ya, ketika ada debat tokoh di televisi, ada yang menyiram lawan debat dengan air teh atau minuman teh, itu sebenarnya juga contoh yang tidak santun. Ya, harus bisa mengendalikan emosi. Ini adalah bukan forum bertengkar, ini bukan untuk apa ya, bukan untuk berkelahi, tapi bagaimana kita mempertahankan pendapat kita, ya, bagaimana caranya. Harus cerdas, harus mempunyai wawasan yang luas supaya kita bisa tetap berpikir rasional. Ketika seseorang tidak bisa mengendalikan emosi, maka dia tidak bisa berpikir rasional. Ya, nanti yang keluar adalah sesuatu yang tidak terduga, yang mungkin mempermalukan diri kita sendiri. Ya. Kemudian fungsi debat yang ketiga adalah untuk melatih kemampuan berkomunikasi. Ingat ya, dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dalam dunia pendidikan, ya, dalam keluarga, dalam masyarakat, yang pertama untuk dapat survive adalah kemampuan berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain supaya orang lain tidak tersinggung, orang lain tidak marah, bisa menerima pendapat kita, bagaimana kita bisa melobi dengan baik orang tersebut, bagaimana kita bisa membantah pendapat orang tersebut dengan santun, ya, dengan santun. Nah, ini adalah ya salah satu fungsi dari debat ya yang akan kita pelajari pada saat ini. Ya, bagaimana anak-anakku? Semakin mantap ya untuk belajar materi debat. Ternyata berdebat itu nanti banyak hal yang akan kita dapatkan di sini ya. Ya, apalagi sekarang di era daring ini ya, di era pandemi ini banyak lomba-lomba debat yang dilaksanakan secara daring ya. Jadi Anda bisa mengikuti nanti. Ya, nanti Anda menjadi orang-orang hebat, diplomat hebat dan sebagainya. Oke, semangat ya, semangat. Ya. Ya, karena Anda semangat, Ibu akan melanjutkan pada slide berikutnya. Ya. Sekarang kita akan mengidentifikasi unsur-unsur debat ya. Judulnya adalah penyerapan kosakata bahasa asing ya,
bukti kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain, ya. Penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan bahasa lain. Anda lihat pernyataan ini. Ini kan sangat menimbulkan pro dan kontra. Inilah yang disebut dengan pernyataan yang kontroversial. Ini yang disebut dengan mosi. Ya. Kemudian di sini ada tertuliskan moderator. Dia membuka dengan selamat siang, ya. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara ini dan ini. Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan moderator adalah ini. Menyebutkan ya mosi. Ya. Kemudian menyebutkan tata tertib, ya. Kemudian memberikan izin kepada juru bicara tiap tim untuk memperkenalkan diri. Ya, ini unsur debat yang pertama. Siapa? Moderator. Tugasnya apa? Tugasnya ini yang pertama, ya. Bagaimana? Sudah mendapat gambaran? Oke, kalau sudah, ya, Ibu akan melanjutkan slide berikutnya. Ya. Tadi moderator sudah. Ini sudah memperkenalkan, tim afirmasi memperkenalkan diri, tim oposisi memperkenalkan diri, afirmasi memperkenalkan diri, oposisi netral ya. Karena ini mengapa ini ada dua, ini ya. Ya, oke. Kemudian tugas moderator lagi di fase ini, ya ini membacakan mosi lagi pernyataan ya. Kemudian ini pengantar yang disampaikan oleh moderator ya. Bagaimana? Sudah mempunyai gambaran? Oke, slide berikutnya ya. Semangat ya. Ya. Oke. Tim afirmasi. Ya, seperti ini. Tim afirmasi tadi apa? Ya, tim atau orang yang setuju terhadap mosi. Ya, setuju terhadap mosi. Ini ada pernyataan. Saya setuju kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan. Dia setuju kalau proses penyerapan ini membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam era globalisasi. Setuju bahwa bukti ini loh bahasa Indonesia tidak berdaya. Lah alasannya apa? Ya. Oke, bagaimana? Anda baca ya, nanti Anda baca sendiri di Google Classroom kita. Ibu sudah memposting naskah ini ya, naskah ini. Ya, kemudian ini masih dari tim afirmasi. Alasannya apa? Dikemukakan panjang sekali. Ya. Ya, baiklah anak-anakku, tetap bersemangat ya. Kita melanjutkan ya pada slide berikutnya ya. Di sini dituliskan tim oposisi. Tim oposisi tadi apa? Ya, tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau kontra terhadap mosi. Ya. Bagaimana cara menyampaikan pendapat? Nah, seperti ini. Anda lihat di slide ya. Saya tidak setuju. Nah, sudah menunjukkan bahwa ini adalah ada atau berada dalam posisi sebagai tim yang kontra. Ya. Yang tidak setuju. Saya tidak setuju apabila kosakata bahasa asing ya yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya. Bukan itu. Ya, bukan bahasa Indonesia tidak berdaya. Nah, alasannya apa? Dikemukakan panjang lebar ini ya, dikemukakan panjang lebar dari berbagai sudut. Coba kita lihat. Apakah Anda yakin atau tidak yakin? Coba kita lihat slide berikutnya. Ya. Kemudian tim netral, tim yang terakhir. Tim netral itu bisa ada, bisa tidak. Tanpa kehadiran tim netral pun sebenarnya proses debat itu sudah bisa berlangsung. Akan tetapi untuk berbagai lomba dan untuk mengasah kemampuan kita, ya, ketika nanti kita praktik debat,
kita sebaiknya juga mengadakan kelompok tim netral atau membuat kelompok tim netral. Ya, netral itu artinya apa? Tidak berada dalam posisi sebagai tim yang setuju dan tidak berada pada posisi tim yang kontra atau oposisi. Dia di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah. Tapi tetap berpendapat dengan disertai dengan argumen dan alasan serta bukti yang kuat. Bagaimana, bingung tidak ini ya? Jangan bingung, ya, jangan bingung. Nah, harus tetap semangat. Kita lanjutkan materi berikutnya atau slide-slide berikutnya ya. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan kosakata bahasa asing. Nah, di sini Anda lihat yang saya cetak biru ini. Ini tidak ada kata setuju dan tidak setuju. Tim netral itu berada di tengah-tengah. Ya, bagaimana anak-anakku? Sudah paham belum? Sudah mulai memahami? Ya, Ibu berharap kalian memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Oke? Baiklah, kalau sudah paham, Ibu melanjutkan ke slide berikutnya. Siap ya? Baiklah anak-anakku yang tercinta, dari pemaparan panjang lebar, dari slide-slide tadi ya, kita dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur debat ya, unsur-unsur debat itu yang pertama itu ada mosi. Mosi itu pernyataan yang digunakan sebagai ya, bahan yang diperdebatkan yang mengandung ya, isu yang kontroversial ya, artinya mengandung pendapat yang bisa pro atau dapat di pihak pro dan kontra serta netral ya. Kemudian tim afirmasi, tadi yang setuju dengan mosi. Tim oposisi, tim yang kontra dengan mosi. Kemudian tim netral, tidak memihak mosi ya. Kemudian moderator, tadi ada ya moderator mengatur jalannya debat. Jadi seperti polisi, semua harus melalui moderator. Kalau tidak ada moderator nanti berkelahi, jadi debat kusir. Ya, malah moderatornya ikut berdebat juga, jadi pihak keberapa, enggak boleh. Jadi tugas masing-masing tim itu sudah jelas. Siapa yang mempunyai peraturan, siapa yang membacakan peraturan, siapa yang mengatur waktunya adalah moderator ya. Ini adalah polisinya debat ya, polisinya debat. Semua tunduk pada ini. Setiap ada orang yang berpendapat harus melalui moderator. Yang ketiga, yang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam adalah penulis atau notulen. Ya, ini dalam debat harus ada sebagai ya, bukti tertulis bahwa pernah ada kegiatan debat. Jadi kalau suatu saat ya akan ada evaluasi sebagai bahan refleksi, ya bahannya dari notulen atau penulis, pencatat jalannya debat ya. Jadi tidak hanya ini, ternyata ada beberapa pihak yang harus ikut dalam proses debat ya. Bagaimana anak-anakku? Masih tetap bertahan ya? Masih kuat ya? Ya, toh ini dalam bentuk video Anda bisa menyaksikan dimanapun dan kapanpun. Oke? Tata cara debat. Ya, tata cara debat. Perkenalan. Ya, ini berapa ini? 3 menit. Penyampaian pernyataan topik dari setiap tim 15 menit. Debat 9 menit pertama. Ya. Debat 5 menit berikutnya, ini ada 14 menit. Kemudian simpulan, ini 3 menit. Jadi waktunya ini. Jadi harus benar-benar orang yang cerdas kalau memang berdebat dan wawasannya sangat luas. Anda lihat waktunya. Jadi jangan sampai nanti di tengah bingung. Saya mau bukan pendapat apa yang harus saya sampaikan. Atau jangan sampai Anda jangan pernah mengiyakan pendapat kelompok lain. Kalau Anda mengiyakan, Anda kalah ya. Sampai Anda garuk-garuk, Anda di pihak kontra kok. Ketika pihak afirmasi mengungkapkan pendapat, Anda mengatakan, ya saya setuju. Anda kalah ya, Anda kalah. Jadi memang harus benar-benar tahan emosi dan cari celah bagaimana bisa menyanggah dengan
alasan yang masuk akal. Bagaimana anak-anakku? Ya, kalian sudah dapat memahami, ya, mempunyai gambaran, ya, sebenarnya kegiatan debat itu seperti apa. Kemudian definisi debat, unsur-unsur debat itu apa saja, tata cara debat seperti apa. Jadi esensi debat itu sudah Anda ketahui. Mudah-mudahan ya dengan materi melalui video pembelajaran hari ini ya kalian semakin memahami ya tentang esensi debat. Ya, mudah-mudahan video pembelajaran Ibu bermanfaat untuk kalian. Kalian dapat belajar secara merdeka dimanapun dan kapanpun. Ya, sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan kalian selalu sehat, bersemangat, dan menjadi generasi muda yang kuat di era pandemi. Dan jangan lupa menjadi generasi muda yang tidak tereliminasi di era pandemi. Tetap semangat. Terima kasih.